Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur hari ini kita bersama-sama kita bisa berkumpul, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani langsung oleh Pendeta Yosafat. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk memasuki ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam doa teduh untuk memasuki ibadah pada hari ini. Kita bersama-sama berdiri. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Terpujilah Allah yang kasih-Nya tiada pernah berkesudahan. Pemeliharaannya, penyertaannya, pertolongannya, dan semua berkat-Nya Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kita. Bahkan dirinya sendiri Dia korbankan untuk kita. Allah sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Sungguh kasih Allah amat besar dan tak dapat dilukiskan. Kasih Allah amat besar dan tak dapat dilukiskan, lebih tinggi dari bintang, namun mencapai dunia, mengaruniakan anaknya, memberi kemenangan, mendamaikan dan mengampuni orang-orang berdosa. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetapi nyanyikan malak dan saleh-salehnya. Walau dengan dawat selaut, langit dijadikan kertas, tiap batang sebagai pena, dan tiap orang penulis tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetapi nyanyikan malak dan saleh-salehnya. Yang bercacat dikasihani, yang bercacat dikasihani, diampuni, disembuhkan.
Sungguh Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kasih-Mu yang kekal dan begitu besar, sungguh kami rasakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kami muliakan dan Allah yang kami tinggikan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk kesempatan pagi hari ini kami kembali diizinkan untuk beribadah kepada Tuhan. Meskipun kami harus beribadah secara online, namun biarlah Tuhan hati kami tetap dipenuhi dengan kerinduan untuk datang kepada Tuhan, untuk memuji nama Tuhan, untuk kembali mendengarkan suara Tuhan melalui renungan firman-Mu. Bapa di dalam surga, kami menyadari Tuhan betapa hari-hari kami seringkali mendukakan hati Tuhan, bahwa kami seringkali menduakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Meskipun secara akal pikiran kami menyadari bahwa kami membutuhkan Tuhan, bahwa kami tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Namun seringkali hati dan hidup kami masih sering condong kepada dunia ini. Tuhan, ampunilah kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami terus dipanggil Tuhan, untuk kami terus dipimpin oleh Tuhan, dan Tuhan yang akan terus memegang hidup kami, agar kami tidak jatuh dalam dosa, agar kami terus ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami manusia yang lemah, kami manusia yang sangat terbatas, dan kami cenderung mudah untuk jatuh dalam dosa. Karena itu Tuhan, kami membutuhkan Engkau, Allah yang penuh kuasa, Allah yang akan terus menarik kami untuk kembali datang kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami rindu ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan berkenan memberkati ibadah kami, dan kami juga mengingat akan jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Biarlah jemaat Tuhan selalu Tuhan anugerahkan dengan hati yang selalu rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Meskipun kami tidak dapat bertemu, beribadah bersama di pos Tebo ini, namun Tuhan, biarlah hati kami tetap disatukan dalam kasih Kristus. Bapa di dalam surga, kami mau menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kami rindu melalui ibadah pagi ini nama Tuhan dipermuliakan. Melalui ibadah pagi hari ini jemaat Tuhan boleh diberkati. Kami boleh mendapatkan satu pengertian yang baru melalui ibadah hari ini, dan hidup kami semakin diubahkan, semakin melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa, kami berdoa dan kami memuji nama-Mu. Amin. Berita anugerah pada ibadah pagi hari ini diambil dari Mazmur 103 ayat 8 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Mari kita bersama-sama mengikrarkan iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, silakan duduk. Segala kebaikan Tuhan sudah dinyatakan bagi kita. Semua hal yang terbaik Tuhan sudah berikan kepada kita. Masih adakah kebaikan Tuhan yang dapat kita ingkari? Hanya ucapan syukurlah yang seharusnya keluar dari hati kita. Hanya ucapan syukur yang seharusnya kita nyatakan kepada Allah. Karena hanya Allah yang memiliki kasih yang kekal untuk selama-lamanya. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan hati yang penuh percaya bahwa hanya Dia gunung batu dan keselamatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau bersyukur Tuhan, bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi
Tuhan sudah menyatakan kepada kita bahwa kita ini merupakan biji matanya. Begitu berharganya kita di mata Tuhan. Sampai kapanpun Dia akan selalu bersama-sama dengan kita, menjaga kita, mengawasi kita, dan memelihara hidup kita. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Bapak Yosafat dengan mengambil tema manusia berharga di mata Allah. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita bersama-sama menyiapkan hati kita dengan pujian Hidupmu Berharga. Hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau surut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah padam takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Bahkan Dia ciptakan kita seturut gambarnya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Shalom,
Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dan beribadah kepadanya. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan kami mengucapkan syukur karena Tuhan hadir di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami juga memanjatkan syukur kepadamu karena kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan baru saja kami mengagungkan namamu, memuji dan memuliakan Engkau melalui pujian dan doa kami. Tiba saatnya Bapa, kami akan bersama-sama belajar firman Allah. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, hamba-Mu yang lemah dan hina ini, yang pagi hari ini Tuhan pakai untuk menjadi penyambung lidah Allah. Kami mohon kuat kuasa daripada Allah sendiri menyertai hamba-Mu, sehingga firman Allah yang akan kami pelajari bersama-sama pada pagi hari ini menjadi berkat bagi hamba-Mu dan bagi seluruh jemaat Tuhan yang akan mendengarkannya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selama 1 bulan ini kita telah membahas tentang Ayub. Dan minggu ini adalah minggu terakhir di dalam pembahasan kita tentang Ayub. Dan tema kita pada pagi hari ini yaitu manusia berharga di hadapan Tuhan. Diambil dari Ayub pasal yang ke-7 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat? Bilakah engkau mengalihkan pandanganmu daripadaku dan membiarkan aku sehingga aku sempat menelan ludahku? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang baru saja kita baca ini adalah perkataan Ayub kepada Tuhan. Sebagai respon Ayub terhadap perkataan-perkataan sahabat-sahabatnya. Maka Ayub bertanya kepada Tuhan dan sekaligus menjawab pertanyaannya dia sendiri. Ini kita lihat dari kata sehingga. Ayub merasakan bahwa manusia itu begitu berharga di mata Tuhan. Mengapa kita bisa mengatakan demikian? Dari kedua ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa Ayub merasakan bahwa manusia itu agung di mata Tuhan. Ayat 17a mengatakan bahwa apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata agung di sini ada beberapa arti. Yang pertama, mulia, tinggi, besar, istimewa, dan berharga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini juga pernah diungkapkan oleh Raja Daud di dalam Mazmur nomor 8 ayat yang kelima demikian. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga
Engkau mengindahkannya. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya. Kedua orang ini menyadari betapa besarnya perhatian dan penghargaan Allah kepada manusia. Ayub dan juga Daud menyadari begitu luar biasanya Allah menghargai manusia. Hal yang kedua, Ayub juga merasakan bahwa bagaimana Tuhan itu memperhatikan dan sangat peduli kepada manusia. Hal ini kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-17b dan ayat 18 bagian A. Ada kata-kata di sana mengatakan bahwa kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi. Jika kita bandingkan di dalam ayat yang ke-19 mengatakan, bilakah engkau mengalihkan pandanganmu daripadaku dan membiarkan aku. Nah, dari sini kita melihat bahwa Allah itu sangat-sangat memperhatikan, peduli dan terus-menerus melihat kehidupan manusia. Karena Ayub mengatakan, bilakah engkau mengalihkan pandangan? Kapankah kau tidak memperhatikan saya? Berkata demikian. Maka dalam arti kata ini bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Dan dalam hal ini juga Ayub merasakan bahwa dia sedang menghadapi ujian dari Tuhan dalam segala hal yang dia alami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dirasakan oleh Ayub itu merupakan kenyataan yang sesungguhnya, nyata, real di dalam kehidupannya. Bahwa memang Tuhan memandang manusia itu berharga di hadapan Allah. Kita akan lihat seberapa harganyakah, besarnyakah Allah menghargai manusia itu. Sebelum Allah menciptakan manusia, Allah telah menyiapkan segala sesuatunya untuk manusia. Penerangan yang ada di atas dan semua tanam tumbuh, bahkan binatang-binatang yang nantinya menjadi kebutuhan manusia itu telah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Kenapa? Karena saking memperhatikan, sangat peduli kepada manusia yang akan diciptakannya ini. Dan yang kedua, kita mengetahui bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupanya Allah. Di dalam kitab Kejadian pasalnya yang pertama ayat 26 dan 27, di sana dikatakan bahwa berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka diciptakanlah manusia itu segambar dengan rupanya Allah. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu dan Saudara. Jika Allah menciptakan langit dan bumi dan tumbuh-tumbuhan, binatang dan lain sebagainya, itu hanya dengan berfirman. Tetapi pada saat Allah menciptakan manusia, Allah menghembuskan nafasnya
kepada manusia itu. Ini kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7. Jadi di sini begitu berharganya, begitu agungnya, begitu mulianya manusia itu. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa memperhatikan dalam hal ini, kalau begitu Allah sangat memperhatikan dan sangat menghargai manusia, itu karena manusia itu adalah gambarnya Allah itu sendiri. Dan hidup yang diberikan Allah kepada manusia itu adalah nafasnya sendiri, bagian daripada hidupnya. Setelah Allah menciptakan manusia, Allah tidak tinggal diam. Tetapi Allah memelihara sepenuhnya dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada kehidupan manusia itu. Dengan apa? Menyiapkan segala sesuatunya yang menjadi kebutuhan manusia. Kita bisa melihat di dalam kitab Kejadian pasalnya yang pertama ayat yang ke-29. Bahkan Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, sekalipun itu manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan tidak taat kepada Allah, Allah pun sudah menyiapkan, menjanjikan keselamatan yang akan diberikan kepada manusia. Itu karena apa? Karena saking kasihnya, sayangnya, dan menghargainya manusia. Di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15 mengatakan, ini perkataan kepada iblis, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dalam hal ini Allah menggenapi janjinya itu dengan mengutus Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Supaya manusia itu tidak binasa. Dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Paulus dalam kitab Roma pasal yang kelima ayat ke-8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kata-kata daripada Rasul Paulus ini mengatakan bahwa pada saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, memberikan hidupnya, pada saat-saat itulah manusia sedang-sedangnya memberontak kepada Allah dan banyak sekali melakukan dosa. Dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Itulah Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan. Begitu besar kasih Allah kepada manusia. Begitu sayangnya, begitu menghargainya kepada manusia. Sampai akhirnya Tuhan Yesus diberikan kepadanya. Diberikan kepada kita. Untuk menyelamatkan kita. Orang-orang yang percaya kepadanya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Allah sangat mengasihi kita dan bahwa kita berharga di hadapan Allah. Allah peduli kepada kita, bukan hanya berkaitan dengan keselamatan hidup yang kekal di masa sesudah kematian nanti, tetapi juga
selama kita berada di dalam dunia ini. Tuhan Allah kita sangat peduli dan memperhatikan kepada kita semuanya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia berkumpul bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan di dalam Matius pasal 28 ayat 20b mengatakan di sana, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Luar biasa. Bahwa penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu senantiasa, setiap saat. Tidak ada waktu yang tidak Tuhan perhatikan bagi kita. Jadi setiap waktu, setiap saat, boleh katakan setiap menit, setiap detik, Tuhan itu sangat peduli memperhatikan kehidupan kita. Bahkan di dalam Sakaria pasal yang kedua ayat yang ke-8b mengatakan bahwa kita ini adalah seperti biji matanya Tuhan. Demikian firman Tuhan berkata, sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya Tuhan. Wow, luar biasa Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Manusia itu begitu berharganya di mata Tuhan sampai dia menggambarkan sebagai biji matanya Tuhan. Kita tahu bahwa mata ini adalah hak yang paling berharga. Tidak boleh sembarangan orang memegang tangan, memegang mata kita. Tapi kita melindunginya. Apalagi Tuhan kepada kita. Kita diumpamakan sebagai biji matanya. Tidak sembarangan orang yang akan menyentuh kita. Dalam pengertian kita akan terus-menerus dipelihara, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari sinilah kita melihat betapa besarnya, betapa luasnya kasih Tuhan dan juga besarnya penghargaan Tuhan Allah kepada kita. Sampai Allah memberikan anaknya satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi juru selamat manusia yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama mengucap syukur karena firman Tuhan memperlihatkan kepada kita bahwa kita itu berharga di hadapan Tuhan. Jadi apapun dan bagaimanapun keadaan kita saat ini, tanamkan di dalam hati kita masing-masing bahwa kita ini adalah berharga di hadapan Tuhan. Karena keberhargaan diri kita tidak ditentukan oleh apa kata orang, melainkan ditentukan oleh apa kata Tuhan. Marilah kita bersama-sama setia mengikut dan mengiring Tuhan Yesus Kristus. Yang meskipun kita pada saat ini banyak mengalami penderitaan, apalagi pada saat COVID-19 ini. Banyak orang kehilangan, mungkin di antara kita ada yang kehilangan. Kehilangan keluarga, kehilangan saudara, dan kehilangan harta benda dan lain sebagainya. Namun, kita harus tetap percaya. Sebagaimana Allah telah memulihkan keadaan Ayub sedemikian rupa. Bahkan saya melimpahkan berkatnya kepada Ayub dengan 2 kali lipat dan mengembalikan anak-anaknya kembali. Maka Tuhan yang sama, Allah yang sama itulah yang kita sembah, yang kita imani, yang kita percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu juga yang akan memulihkan kita, memulihkan negara kita ini. Dan jangan lupa, kita harus tetap percaya
kepada Tuhan dan semangat kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Semangat di dalam pelayanan, semangat di dalam memberitakan Injil. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena kami mengetahui bahwa kami adalah berharga di mata Tuhan. Saking berharganya sampai Engkau mengumpamakan sebagai biji matamu Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur kepadamu. Berterima kasih atas pemeliharaan penyertaan Tuhan. Hamba telah berhenti berbicara. Tetapi kami mohon Allah Roh Kudus sendiri yang terus menerus memberikan pemahaman, memberikan kekuatan kepada setiap kami jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan dan berkatilah hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Jika Bapak Ibu ingin mendukung pelayanan di gereja kita, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dengan dua cara. Yang pertama, Bapak Ibu bisa memasukkan persembahan tersebut melalui kantong yang sudah disiapkan oleh pengurus pos pelayanan Tebo. Yang kedua, Bapak Ibu juga bisa memasukkan persembahan tersebut dengan memasukkan melalui rekening atas nama pengurus pos pelayanan Tebo, yaitu Bapak Didik Sugeng. Demikian yang perlu kami sampaikan, dan atas dukungan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Amin. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Bapa yang di dalam kerajaan surga, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali bersama-sama menghadap hadirat Tuhan. Walaupun ibadah kami secara online, tetapi kami tahu bahwa Tuhan hadir di dalam setiap hati kami sekalian. Tuhan, kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan, kesehatan, kekuatan, makanan dan rezeki yang Tuhan berikan kepada kami hingga saat ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami terus ingin berdoa bagi kehidupan kami, khususnya jemaat-Mu yang sampai saat ini masih harus bergumul dengan kehidupan mereka oleh karena wabah COVID-19 yang terus melanda negara kami ini. Tuhan, kami berdoa untuk pekerjaan jemaat-Mu. Kami berdoa untuk kehidupan rohani jemaat-Mu. Kami berdoa untuk segala sesuatu yang saat ini menjadi penghalang di dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu. Tuhan, Engkau sendiri yang akan menolong kami semua. Tuhan yang akan memimpin kami, melepaskan kami dari setiap kesulitan-kesulitan yang ada ini. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan, sekalipun saat ini kami tidak bersama-sama beribadah setiap minggu secara bertatap muka, namun kami rindu ya Tuhan, supaya kami akan segera bisa bertemu kembali, kami akan bisa beribadah secara bertatap muka. Karena itu ya Tuhan, tolonglah supaya wabah corona ini dapat segera diatasi oleh pemerintah kami ini. Kami berdoa kiranya Tuhan yang akan menolong, dan biarlah Injil terus dikumandangkan. Melalui peristiwa-peristiwa yang ada ini, kami semakin menyadari betapa lemahnya kami, dan kami sangat membutuhkan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami di dalam menghadapi wabah
corona ini. Tuhan, kiranya Engkau yang akan menolong mereka. Kami menyadari ya Tuhan, kalau bukan tangan Tuhan yang menolong kami, siapakah yang bisa menolong kami? Siapakah yang bisa menjadi pengharapan bagi kami? Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami, bimbinglah kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan yang akan menolong agar segala sesuatu yang bisa dipakai untuk mengatasi dan mengendalikan COVID-19 ini, Tuhan sendiri yang akan menolong untuk mewujudkannya. Kami memohon pertolongan-Mu ya Tuhan, dan pada akhirnya kami mohon kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong kami supaya kami tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan apapun keadaan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita bersama-sama menyanyikan pujian doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita pulang ke rumah kita dengan memohon berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin. Amin. Silakan duduk, doa teduh, kebaktian selesai dan Tuhan memberkati. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk beribadah kembali di minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.